channel ini kami tidak membuat sebuah deklarasi dan mengangkat satu teori yang paling benar. Namun channel ini menampilkan semua teori, mite, cerita dari sejarawan, tokoh, dan buku yang beragam, dan membuatnya dalam sebuah video. Jadi, channel ini memberikan pilihan atau kehendak bebas kepada viewer untuk menentukan sendiri mana yang dia anggap benar menurut pemikirannya sebagai manusia yang merdeka. Sara Wangaheula atau rasi Orion, bintang tradisi orang Nias. Orang Nias tempo dulu tidak mengenal jam. Pembagian dan penamaan waktu mereka mengacu pada aktivitas sehari-hari, seperti bertani, beternak, kerja domestik, memasak, makan, dan tidur, serta fenomena alam. Ditulis oleh Victor Jibua. Orang Nias pada masa lalu menamai pukul 00 dengan sebutan Talumbongi atau tengah malam, serta nama-nama waktu lainnya seperti Miwo Manusi Fufuna adalah waktu di saat ayam berkokok pertama kali, yaitu pukul 2 sampai 2.30 pagi. Kemudian menjelang pagi disebut Muizamele, yakni ketika para penyadap aren mulai pergi menyadap, yaitu pukul 5 pagi. Berikutnya adalah Muhederiwi, yakni saat jangkrik berbunyi, yaitu pukul 5.30 sampai 6 pagi. Dan Tumbuluo ketika matahari mulai terbit, yaitu pukul 6 pagi. Seusai fajar menyingsing, orang Nias pada masa lalu menyebutnya Ahulewongi. Mofano Niha Bahalewo, yakni di saat pagi sekali, ketika orang pergi bekerja, yaitu pukul 6.30. Ada juga sejumlah istilah dari tengah hari hingga malam kembali datang, antara lain Laluo, sebutan untuk tengah hari, yaitu pukul 12. Ketika sore hari disebut Manu Gemanu, yakni di saat ayam hinggap di kandang, yaitu pukul 17 hingga 18 sore. Kemudian Mereniha ketika orang-orang pergi ke tempat tidur, yaitu pukul 22. Dan Sarau Bongi ketika malam tinggal sepertiga lagi, yaitu pukul 23. Itulah penamaan waktu tradisional Nias berdasarkan Vanetei Ginete. Selain sistem penentuan dan pembagian waktu harian, orang Nias juga memiliki kalender tahunan. Kalender orang Nias relatif berbeda dibanding kalender Masehi yang diciptakan Gregorian dan ditetapkan Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1582 Masehi. Kalender Gregorian mengacu kedudukan Surya atau matahari terhadap vernal ikonik titik rasi Aries tanggal 21 Maret. Sementara kalender tahunan tradisional Nias mengacu posisi bintang Sara Wangaheula atau biasa kita kenal dengan rasi bintang Orion. Dongeng bintang. Di langit malam ada 3 bintang yang terlihat cukup terang dan letaknya sejajar, yaitu Alnitak atau Zeta Orionid, Alnilam atau Epsilon Orionid, dan Mintaka, yaitu Delta Orionid. Di dekatnya terdapat bintang lain seperti Betelgeuse, Mesa, Bellatrix, Cyp, Real, dan lainnya. Semua bintang tersebut membentuk rasi atau konstelasi, yaitu sekumpulan bintang. Orang Yunani kuno mengimajinasikan rasi bintang ini berbentuk orang yang tengah membawa sebilah pedang. Mereka menamakannya Orion, nama seorang pemburu dalam mitologi Yunani. Rasi bintang Orion dikenal di pelbagai peradaban kuno. Bagi orang Jawa, rasi Orion menyerupai Waluku atau alat bajak sawah, sehingga disebut lintang atau bintang Waluku. Orang Sumeria melihatnya mirip domba. Orang Mesir menganggapnya wujud Osiris atau dewa kematian yang tengah membawa tongkat komando. Dalam tradisi rakyat atau folklore Nias, sebagian bintang penyusun rasi Orion ini disebut Sara Wangaheula. Sejumlah dongeng Sara Wangaheula pernah dicatat oleh Agner Moller. Moller, dokter asal Denmark, bekerja di Tanuniha.
pada tahun 1923 hingga 1927. Dia berhasil mengumpulkan 15 versi dongeng Sarawanga Heula berbahasa Nias Logat Selatan, Tengah, dan Utara. Artinya, dongeng Sarawanga Heula atau Sarawalaho dalam teksnya selatan terdapat di kawasan yang relatif luas di Tanah Niha. Satu versi dongeng berkisah tentang Druma, ditulis oleh Hammer. Druma dan istrinya Sima Rimbawa memiliki 11 orang anak. Pada suatu hari anak-anak Druma pergi berburu. Sepulang berburu, saat mereka tiba di rumah, pintu rumah tidak dibukakan. Anak sulung bertanya, mengapa ayahnya tidak membuka pintu? Karena tidak ada jawaban, maka dipotongnya jari-jari tangannya dan diletakkannya di atas tangga. Lalu mereka pergi seraya berseru, karena ayah tidak mengizinkan kami masuk. Kami pergi, kami akan menjadi Sarawalaho. Setelah anaknya pergi, hati Drema iba. Sambil membawa obor, ia bersama istri dan budaknya pergi mencari anaknya. Namun mereka tidak pernah menemukan kembali anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya itu telah menjelma menjadi Ndrevi Sivelezara atau bintang 11. Melihat kenyataan tersebut, Drema, Sawuyu, dan Sima Rimbawa pun menjelma menjadi Ndrevi Sitelu atau bintang 3. Sementara dalam versi lainnya yang ditulis oleh Hammer, tokoh bapak bernama Balugu Hatelu dan istrinya Boboria. Ke-11 anak mereka bernama Lelematua Itabara, Leke Sitelu, Leke Famaigi, Leke Fangila, Leke Angi, Devi Famaigi, Devi Fangila, Mondroi, Devi Balazi, Ondroita, dan Fagohi Devi. Dalam versi ini, bintang 11 adalah jelmaan para anak Hatelu, sedangkan bintang 3 adalah jelmaan Hatelu, Boworia, dan Sibahu Barazo Laoya atau istri Lelematua Itabara. Dalam versi Nias, bintang 3 tersebut adalah Alnitak Alnilam Mintaka. Sementara bintang 11 adalah 11 bintang di dekatnya disebut juga Devi Zara, atau di mana kata Devi berarti bintang atau tahun. Zara dari Velezara yaitu 11, alias Ndrevi Sara atau bintang Sara. Dalam perspektif Ononiha, bintang-bintang penyusun rasi Orion adalah representasi dari tokoh cerita, bukan citra benda sebagaimana imajinasi orang Yunani, Jawa, Sumeria, dan Mesir. Ndrevi Sara sebagai dongeng atau folklore lisan atau folktale, Sarawanga Heula termasuk folklore lisan. Namun sebagai bintang, Sarawanga Heula dikategorikan folklore bukan lisan. Salah satu dari 3 kelompok folklore menurut Dananjaya. Bintang ini berperan penting dalam adat istiadat rakyat atau folk custom Nias sebagaimana ditulis Hareva. Pada zaman purbakala, apabila mulai bertanam padi di ladang atau di sawah, orang tua-tua memeriksa bintang di langit. Dengan melihat tinggi letak bintang itu di langit waktu malam hari, dapat diketahui waktu mana dimulai bertanam padi di ladang atau di sawah supaya pertumbuhan padi banyak hasilnya. Bintang itu disebut dalam bahasa Nias Sarawanga Heula, artinya bintang yang memberi tanda bila mana memulai bertanam padi di ladang atau di sawah. Ketika bintang Sara muncul di ufuk timur, orang Nias turun ke hutan belukar. Mereka mamohu tane nowi atau mamago tane, yaitu menandai tanah humaladang. Tanah yang telah dipilih dibersihkan agar dapat ditanami. Masa menanam padi berlangsung ketika posisi bintang Sara setinggi matahari pada pukul 8 hingga 10. Masa menuai saat bintang Sara di langit sebelah barat setinggi matahari pada pukul 2 hingga 4 sore. Bintang ini kelak hilang di ufuk barat
kemudian muncul kembali di ufuk timur. Karena bintang Sara menjadi penanda musim Wangahale atau pertanian, maka dia disebut Sara Wangahale. Satu siklus penampakan atau peredaran Sara Wangahale. Mulai dari terbit di ufuk timur hingga terbit kembali di ufuk timur. Berlangsung 12 kali bulan terang. Artinya kurun waktu satu siklus bintang ini berlangsung 12 bulan. Posisi Sara Wangahale ditentukan berdasar posisi matahari. Menurut kearifan lokal, 1 jam atau waktu edar matahari setara dengan 1 bulan waktu edar Sara Wangahale. Karena matahari beredar dari timur ke barat selama 12 jam dalam sehari, maka kurun waktu jam posisi matahari identik dengan kurun waktu bulan atau posisi Sara Wangahale. Menurut Jebua, dalam bukunya yang diterbitkan tahun 96 di halaman 67, Sara Wangahale terbit di ufuk timur awal April dan terbenam di ufuk barat akhir Maret. Dengan demikian, kurun waktu satu siklus peredaran Sara Wangahale relatif dapat dipadankan dengan kurun waktu setahun kalender Gregorian. Sekitar awal April, Sara Wangahale terbit di ufuk timur, terlihat saat matahari terbenam. 2 bulan kemudian, bila bintang ini berada pada posisi matahari pukul 8 atau sekitar Juni, orang mulai menanam padi. Diyakini periode terbaik menanam padi sampai Sara Wangahale berada pada posisi matahari pukul 10 sekitar Agustus. Sementara periode terbaik menuai saat posisi Sara Wangahale berada pada posisi matahari pukul 2 hingga 4 sore. Terlihat saat matahari terbit sekitar bulan Desember hingga Februari. Tenggang waktu usai mamasi atau musim menuai padi hingga terbenamnya Sara Wangahale di ufuk barat sekitar Februari hingga Maret dipakai untuk pembersihan lahan. Lahan itu kemudian dijadikan ladang ubi yang lazim digarap oleh kaum wanita. Periode ini disebut Inete Otalua Halewu Sohu, periode senggang kawasan pertanian. Dimanfaatkan untuk penyelenggaraan berbagai acara penting masyarakat tradisional Nias seperti perkawinan, pendirian rumah, pesta obasa, maupun fonrake. Itulah peran Sara Wangahale 1 tahun kalender Devi Sara atau tahun bintang Sara Wangahale. Terdiri dari 12 periode bulan. Kurun waktu satu periode atau siklus bulan adalah jumlah dari 15 hari bulan terang dan 15 hari bulan mati, sehingga 1 bulan terdiri dari 30 hari. Artinya, kurun waktu 1 tahun kalender Devi Sara tidak tepat betul dibanding 1 tahun kalender Gregorian. Kalender tahunan Gregorian berlangsung rata-rata, sedang kalender tahunan tradisional Nias 360 hari. Tradisi bulan. Kurun waktu 1 bulan pasti berlangsung 30 hari. Masyarakat tradisional Nias memiliki nama hari sepanjang 1 siklus bulan. Hal ini dicatat Ernst Ludwig de Ninger tahun 1870 dan Agner Moller tahun 1976. Hari pertama tiap bulan adalah hari ketika bulan sabit mulai terlihat di ufuk barat saat matahari terbenam. Bulan sabit ini disebut hilal dalam kalender Hijriah yang ditetapkan Khalifah Umar bin Khattab. Selama 15 hari, setiap hari penampakan bulan berubah hingga menjadi tuli atau purnama. Ke-15 hari berturut-turut itu disebut Sambua Desaa, Dombua Desaa, Telu Desaa, Eva Desaa, Me5 Desaa, Me6 Desaa, Me7 Desaa, Me8 Desaa, Me10 Desaa, Fulu Desaa, Me11 Desaa, Me9 Desaa, Fele10 Desaa, Fele4 Desaa, dan Tuli. Selanjutnya bulan masuk
fase mati selama 15 hari. Secara berurutan hari-hari bulan mati disebut Sulumoo atau Samuza Akhemi, Mendrua Akhemi, Medelu Akhemi, Mendreva Akhemi, Melima Akhemi, Meene Akhemi, Mewitu Akhemi, Mewalu Akhemi atau Bereziko, Meziwa Akhemi atau Ziko, Mewula Akhemi atau Berumugu, Mewelezara wa Aihu atau Angehula, Velendrua wa Aihu atau Berendriwaha, Sambua le Aihu atau Talundriwa, Aihumbawa atau Ahahewa, dan Fasuleta atau Fasulena. Masyarakat tradisional Nias tidak mengenal nama hari dalam seminggu, sehingga tidak memiliki kalender mingguan. Nama-nama hari mereka berdurasi sebulan atau kalender bulanan. Dengan demikian, hakikat hari dalam kalender bulanan tradisional Nias adalah tanggal. Penanggalan itu berguna terutama untuk menentukan hari baik. Hari yang dianggap dapat memberikan kesejukan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Menurut Zebua, hari atau tanggal yang baik mulai Mewalu Desa'a hingga Melindrua Desa'a. Onuniha melakukan segala sesuatu kegiatan pada hari itu. Namun di pelbagai kawasan periode tersebut tidak sama. Peribahasa Nias mengatakan Sara Nidano Sambua Ugu-ugu, Sambua Banua Basambua Bewe. Satu sungai, satu bunyi arusnya, satu kampung lain adatnya. Sebagian masyarakat memilih Mendreva Desa'a, Mewalu Desa'a, dan Melindrua Desa'a sebagai hari baik menanam tumbuhan. Tumbuhan tertentu, singkong misalnya, ditanam saat tuli agar umbinya tumbuh sebesar bulan purnama. Di Hili Monregi Raya, Nias Selatan, kegiatan menanam justru dilarang pada saat Mendreva Desa'a, Mewalu Desa'a, Fulu Desa'a, dan Mewelezara Desa'a. Ritus Vonrako Wamununiha diselenggarakan sebelum Mewelezara Desa'a. Mewelezara Desa'a dan hari setelahnya dianggap hari sial bagi pelaku ekspedisi pengayuan. Di kawasan selatan Nias, hari baik melaksanakan tradisi lahai atau sunat adalah Fulu Desa'a, Melindrua Desa'a, dan Tuli. Meski memiliki kalender bulanan yang sama, terdapat pelbagai kepercayaan rakyat atau folk belief perihal hari baik. Mengapa demikian? Sebuah pertanyaan menantang bagi para peneliti yang berminat pada kebudayaan Nias. Kalender bulanan tradisional Nias termasuk folklore adalah adat istiadat berkaitan dengan bulan. Onuniha juga memiliki folklore lisan berbentuk dongeng dan mite. Dongeng bulan Nias adalah kisah Lawendrona yang dilentunkan saat upacara ritual kematian. Dongeng tersebut dapat dilihat di artikel kisah Lawendrona manusia bulan di Nias Online. Sementara mite bulan berkisah perihal seorang dewa. Menurut salah satu mitologi Nias, di Tete Heli Anaa atau Kayangan ada seorang dewa yang dapat merubah-rubah wujudnya. Dewa itu bernama Malio Sibayambawa. Bila di bumi Tananiha telah terjadi banyak ketidakadilan dan kejahatan, maka marahlah Malio Sibayambawa. Dia berubah menjadi ular raksasa. Lalu ular raksasa yang marah itu pelan-pelan menelan bulan. Sebagai peringatan atas perilaku manusia, terjadilah gerhana bulan. Saat gerhana bulan, manusia berteriak, "Biha Tuha, Fuli Tua, sudah nenek, kembali nenek," seraya membunyikan segala macam benda. Maksudnya agar ular raksasa tidak menelan bulan dan bulan dikembalikan seperti semula. Hingga tahun 70-an, orang Nias masih membunyikan gendang, tambur, dan kentongan ketika terjadi gerhana bulan. Usai peristiwa gerhana, para raja adat segera menelusuri pelanggaran hukum dan melakukan reformasi agar manusia kembali ke koridor yang benar. Demikianlah cerita mengenai Sara Wangahele atau rasi Orion, bintang tradisi orang Nias. Jangan lupa like, komen,
share, dan subscribe. Terima kasih ya ahobu.